ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عالم يا أيها الذين آمنوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahu العظيم وصدق Rasulullah. Pertama-tama seperti biasanya mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana karena berkah hidayah dan taufiknya sehingga pada hari yang berkah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Lambelu ini untuk bersilaturahmi dan untuk melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah dan mendengarkan kalam dakwah. Lalu pula kita mengucapkan salam dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus di permukaan bumi ini sebagai khataman nabi, sebagai uswatul hasanah, sebagai contoh yang paling baik untuk kita ikuti menurut syariat Islam. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal 16 Agustus 1945. Besok kita rayakan 17 Agustus 1945. Hari ini tanggal 16 Agustus 2024. Di samping kita mensyukuri segala nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita juga mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah hadiahkan kepada kita. Itu juga karena berkat perjuangan para pendahulu kita, para pendiri bangsa ini yang mengorbankan harta, nyawa dan keringatnya untuk kebahagiaan kita ini selaku generasi pelanjut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indonesia ini sangat susah pecah. Yang terdiri dari 800 pulau, 8.000 dan 8.000 bahasa. Karena kita diilhami adalah sebuah kerjasama yang begitu kuat untuk merebut kemerdekaan dari dua penjajah secara bergantian. Setelah 350 tahun kita dijajah Belanda dan kita dijajah 3,5 tahun oleh Jepang. Itu karena kita bersatu dari Sabang sampai Merauke dengan seluruh budaya, seluruh bahasa bersatu. Di sinilah sehingga dikatakan bahwa yang namanya itu umat adalah satu, dan sesungguhnya kita itu adalah bersaudara. Innal muslimuna ikhwatun, kita bersaudara karena sesama Islam. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, kita bersaudara karena kita sama suku, kita bersaudara karena satu bangsa, satu negara yang diilhami oleh sebuah perjuangan yang begitu berat untuk meraih kebahagiaan sebagaimana yang kita alami sekarang dan insya Allah kita rayakan besok di IKN yang pertama. Ini juga kita syukuri satu langkah kemajuan bagi bangsa Indonesia. Walaupun banyak yang mencaci, tapi ini undang-undang. Ini adalah keputusan politik. Bahkan banyak yang mengatakan politik itu tidak bagus, politik adalah jahat. Itu orang-orang yang belum mengerti politik. Karena seluruh aturan undang-undang yang ada di negeri ini adalah produk politik yang dibikin oleh DPR, yang dilaksanakan oleh eksekutif, dan kita laksanakan semua dengan sukarela. Kalau ada yang salah-salah, itu pelaksananya, bukan undang-undangnya.
Undang-undang itu amanah undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sama dengan orang yang khutbah di sini, apa tujuan khutbah? Untuk mensejahterakan masyarakat, untuk menjadikan, untuk mengajak manusia untuk bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia ini ada sekitar 300 yang namanya tarekat. Itu berbeda-beda semua. Dan majelis ulama mengatakan bahwa seluruh tarekat yang ada di dunia ini tidak ada yang melanggar. Itu sah-sah saja. Satu tujuannya, taqarrub ila Allah. Jadi jelas sekali di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam keseluruhan. Jangan ikuti langkah-langkahnya syaitan. Sedangkan syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kenapa kita berpaku ombek-ombek? Kenapa kita salah paham? Karena ini ayat kita terkadang kita tidak dengar. Musuh kita itu bukan firqa-firqa, bukan organisasi yang berbeda paham dengan kita. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu saudara kita. Bahkan senegara kita itu adalah saudara kita. Musuh kita adalah setan. Kalau kita salah paham terhadap agama ini, kita berteman dengan musuh dan kita memusuhi teman, kan salah. Jadi siapapun umat Islam kita harus sayang, kita harus rangkul. Sebagaimana dalam Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tullahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatun 'alal mu'minina 'izzatun 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wa la yahafuna lawmata la'im salika fadlullahi yutihi man yasha'u wallahu wasi'un alim. Ketika ada orang yang murtad dari agamanya, maka Allah akan menggantikan suatu kaum. Kaum yang seperti apa? Yang Allah suka kepada mereka dan dia pun suka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersifat lemah lembut kepada sesama muslim dan tegas terhadap orang kafir, dan dia betul-betul di jalan Allah. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada Allah yang hendaki, yang tidak takut kepada celah-celahan bagi orang yang suka mencela. Karena sebaik apapun, sebenar apapun kata-kata kita, sebaik apapun akhlak kita, sebaik apapun perbuatan kita, pasti ada yang tidak suka sama kita. Maka jangan lalu diambil hati, berjalan saja sesuai aturan-aturan yang ditentukan oleh negeri ini dan diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau itu kita lakukan, Allah akan menyayangi kita dan kita akan memberikan pertolongan. Karena tujuan kita itu beragama, tujuan kita juga berdakwah seperti ini, ingin mendapat hidayah, ingin mendapat pertolongan. Bagaimana caranya kita dapat pertolongan? Kita harus berusaha agar Allah mencintai kita. Di dalam dalil dikatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu salah satu. Itu yang pertama, supaya Allah suka kita. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Makanya dicontohkan Nabi, kalau setiap hari itu kita harus baca istighfar sebanyak astagfirullah. Kalau bisa, kalau Nabi itu diajarkan tidak kurang 100 kali dalam sehari itu astagfirullah. Karena Nabi Sulaiman begitu waktu mau membangun istana hampir seluas Jawa Timur, satu istana. Dia berdoa, "Rabbi pilih habli mulk kalayan bagi li ahli min ba'di innaka antal wahhab." Ya Allah, ampuni dosaku, berikanlah kekuatan untuk bisa membangun istana yang tidak mungkin ada makhluk hidup yang bisa membangun seperti ini besarnya setelah saya. Jadi itu didahului dengan astaghfar dan mensucikan diri. Yang kedua, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum
bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, dan mereka itu saling menghargai satu sab dengan sab-sab yang lain. Di sini ada sab pelaut, ada sab pegawai negeri, ada sab tukang batu, ada sab guru, dosen. Itu sab-sab semua. Jadi satu sab dengan sab-sab yang lain itu saling mendukung. Allah cinta itu. Kemudian ketika kita ingin mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mendapat kasih sayang, maka terlebih dahulu kita mengasihi apa yang di bumi. Irhamu mampil ard yarhamu mampi. Irhamu mampil ard yarhamu mampis sama. Siapa yang menyayangi apa yang ada di bumi, dia akan mendapatkan kasih sayang daripada apa yang di langit. Seperti yang dicontohkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Jadi Nabi itu sebagai rahmat. Dia sayang yang namanya manusia. Dia sayang yang namanya binatang, kucing, tumbuh-tumbuhan, bahkan makhluk tak hidup pun dia. Apa yang terjadi Allah menyayanginya. Jadi kalau dia pergi di pohon itu sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah juga menolongnya. Dan diperkuat pendiriannya, yusabbit aqdamakum. Kemudian innallaha auni abdi maka abdi auni abdi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba mau menolong saudara-saudara. Jadi di sini ada hukum tabur tuai. Siapa yang menabur, itu yang menuai. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, karena berkaitan dengan 17 Agustus, peringatan 17 Agustus 1945, ini berkaitan dengan pesan guru kita yang mengatakan, kalau kau mau membangun bangsa, jangka pendek tanamlah jagung atau padi. Kalau mau bangun jangka menengah, tanamlah kelapa. Tapi kalau mau menanam bangsa ini untuk jangka panjang, binalah generasi muda. Saya perlu ingatkan, saya baru-baru membaca bahwa di dunia ini ada peneliti internasional melihat peta bumi bunda, dan yang terkaya di dunia ini ternyata ada di lintang khatulistiwa. Ternyata lintang khatulistiwa itu ada Indonesia yang paling besar, paling banyak sumber energi dan sumber mineral. Kemarin itu lumpur lapindo itu sumber bahaya, tapi sekarang sumber bahagia karena timbul tambang tanah jarang, dan itu dibutuhkan untuk pembuatan pesawat, bahkan bisa membuat untuk seperti uranium dan lain-lain. Dan banyak tambang-tambang seperti itu ditemukan. Bahkan baru-baru ini dikelola oleh PGO anak perusahaan Pertamina, panas bumi untuk menyalakan listrik seperti nuklir di Jepang. Dari ke depan ini bangsa Indonesia itu sangat kaya, bahkan sekarang sangat kaya. Dan ingat, sumber daya alam yang kita miliki itu sangat berbahaya kalau sumber daya manusia itu tidak pintar. Nanti generasi kita ke depan dibilangin dibodoh-bodohi, bukan dibodoh-bodohi, memang bodoh. Karena kalau orang pintar dibodoh-bodohi tidak jadi, Bapak. Biar dibodoh-bodohi, kalau pintar tidak bisa. Memang dasarnya pintar. Tapi kalau generasi ini dipolitisasi seperti ini, disuguhkan game apa segala macam, akhirnya anak muda seperti itu. Karena Indonesia tidak bisa diambil alih kekayaannya kalau generasinya pintar.
Ini ingatan. Mari kita sama-sama membina dan anak-anak kita ke depan. Ada kata bijak untuk anak saya sampaikan. Kalau anak dibesarkan dengan celaan, dia belajar menyesali diri. Kalau dia dibesarkan dengan permusuhan, dia belajar berkelahi. Kalau anak itu dibesarkan dengan penghinaan, itu tadi dia belajar untuk menyesali diri. Tapi kalau anak dibesarkan dengan toleransi, dia belajar menahan diri. Dan kalau anak dibesarkan dengan motivasi, dia percaya diri, belajar percaya diri. Dan kalau anak dibesarkan dengan perlakuannya sebaiknya perlakuan, dia belajar keadilan. Dan kalau anak dibesarkan dengan rasa aman, dia menaruh kepercayaan. Dan kalau anak dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan persahabatan, dia akan menemukan cinta di setiap peristiwa kehidupan. Terkadang guru ustaz anaknya nakal, karena guru ingin mengajar anak itu sebagainya, pintarnya dan lain sebagainya. Dia berpikir, masa anak ustaz tidak bagus, masa anak guru tidak bisa sukses seperti yang lain. Maka dia ajari dengan paksaan. Tapi kalau anak guru yang belajar psikologi anak, belajar psikologi remaja, belajar psikologi umum, belajar psikologi dewasa, bahkan belajar psikologi dagang, insya Allah anak-anak kita ini bisa dibina untuk menjadi generasi bangsa yang terbaik. Pesannya Benazir Bhutto begini: ketika kapal Lambelu ini ditambahkan di dermaga, itu tampak cantik, indah sekali, bermandikan cahaya kalau malam-malam seperti tadi di Parepare dan Makassar. Tapi jangan pernah lupa bahwa Lambelu ini dibuat bukan untuk ditambahkan di dermaga, tapi kapal ini dibuat untuk menghajar gelombang dan memecah lautan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku di sini terlihat gagah perkasa di tempat ini, tapi bukan kegagahan itu. Nanti terlihat gagah kalau memberikan kontribusi dan memberikan jawaban terhadap gelombang persoalan dan lautan problem di negeri ini. Marilah kita berbuat sesuatu yang terbaik dengan nawaitu yang baik, penuh keberanian dan kejujuran untuk bangsa ini, untuk generasi ini. Mudah-mudahan bangsa Indonesia terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Diawali dengan niat. Dan apa yang kita niatkan kita ucapkan. Dan apa yang kita ucapkan menjadi program. Dan ada yang apa yang kita programkan kita konsisten. Dan ketika konsisten, itulah kenyataan. Dan begitu kenyataan, endingnya insya Allah bahagia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul qawli hadza wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin,
ala ni'amihi. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa mulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Usikum bi taqwallah padoka al-muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita berdoa kita dan menyerahkan segala sesuatunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan kita istiqamah dan menjadikan kita muslim yang mencintai salat begitu pula kita, cucu-cucu kita, dan negeri ini terus menerus merdeka, jaya, Indonesia Raya. Negeri ini yang tercinta karena mencintai negeri ini adalah sebagian daripada iman. Dan tentunya kita berdoa, yang pertama adalah diri kita, istri dan anak kita, karena inilah generasi untuk membangun bangsa ini dengan baik. Amin ya Allah. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana inna sami'na munadiyan lil iman an aminu bi rabbikum fa rabbana faghfir lana sunnatina sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa la tahmilna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun 'alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim, wazkuru ala ni'amihi yazidukum wa